tapi udah iki kerja suwe-suwe ora suge-suge ndul. Kerja itu nggak usah. Hari gini nyari kerja yo emang susah lur. Janji-janji 19 juta lapangan kerja kayaknya cuma mimpi. Jo, motor siapa ya Jo? Ning banget iki. Keren. Iya ndul. Wah, ada motor nganggur iki. Kayaknya gak ada yang punya. Ah, minjem bentar boleh kali. Kan aku pengen ngerasain juga naik motor mahal. Ganteng pol. Gimana lur? Apakah ketampananku naik 100 kali lipat? Tapi yo emang udah ganteng dari lahir sih. Timot. Weh, mantep. Mantep, Dul. Genten aku. Iya. Genten anakku pengen aku. Sabar yo Jo, baru juga sebentar. Gak bisa lihat orang seneng banget gue. Keren Jo. Weh, mantep toh. Weh, gagah toh. Wih. Sik tangguh helmnya sik. Walah, adikku iki seneng banget. Tapi lihat dia bahagia, aku yo melu bahagia juga lur. Jo, udah Jo, keren Jo. Apa tuh, Dul? Kok kayak rasa seneng banget tuh ngetop. Iya udah ada keren. Udah Ada yuk, aku. udah yuk Jo. Is, si Brojo iki udah dikodein juga. Masa orang ngerti sih? Jo. Kenapa sih, Dul? Keren. Ayo Jo. Tuh, itu Jo. Kang, Kicir. keren gak, Kang? Jaketnya gimana? Bagus gak? Bagus. Ya kan, keren kan? Itu motor saya. Hah? Ini punya Kang nih. Beneran nih? Maaf ya Kang. Jo, halo. Tuh kan, izin aku. Dah, kabur Jo. Lain kali emang gak boleh sembarangan pakai punya orang. Seneng sih seneng, tapi bahagianya palsu. Ngomong-ngomong kudu iki, Dul. Udahlah Jo, balik maning ke kenyataan. Kerja Jo, kerja. Duit gak jatuh dari langit. Oh iya lur, hari ini aku lagi bantu-bantu di UMKM Kue Simping Mang Ibad. Hari Minggu kayak ini karyawannya banyak yang libur. Jadi aja solo karir aku lur. Pak Ibad aja sampai turun tangan sendiri buat bikin simpingnya. Karena pesanannya emang banyak. Mang, sampai halus semua ini Mang? Iya, udah cukup, udah. Udah? Ya, diangkat sini aja. Bikin simping iki sebenarnya gampang lur. Tapi karena sekali bikin banyak, yo pegel juga. Udah hampir halus nih kencurnya. Kencur ini emang jadi bahan baku utama pembuatan simping. Oh iya, usaha Pak Ibad iki berada di Desa Cibulang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi lur. Lanjut lur ke proses berikutnya. Aku tak iris-iris daun bawangnya dulu yo, biar wangi. Udah? Tambahkan daun bawang yang sudah tak iris tadi. Lalu adon lagi yo. Adonan biang iki adalah kunci biar simpingnya tetap lembut tapi crunchy lur. Konon banyak penyanyi yang harus mengunyah kencur sebelum tampil. Udah cukup gini? Ya, udah cukup. Udah, beres. Kalau katanya cukup, berarti adonan udah pas lur. Ya iyalah, doi udah bikin simping sejak tahun 1990. Cuma lihat aja udah tahu takarannya. Lur, dalam sehari Pak Ibad mampu membuat 15 kg adonan simping loh. Banyak yo. Udah pas nih adonannya. Mau tak cetak dulu. Iki cetakan simpingnya lur. Khas banget ya. Mirip cetakan waffle. Tapi cetakannya iki lebih gepeng. Biar simping yang dihasilkan tipis. Nyetaknya jangan gede-gede ya lur. Harus pas pokoknya. Kayak aku kurang pengalaman iki. Adonanku beber. Maaf yo Kang.
Tapi tenang lur, lama-lama aku jago juga kok. Projo ini simpingnya. Oh iya teh, makasih ya. Alah, ini bukannya kerja, malah berdua-duaan. Udah tahu kerja lagi banyak. Dasar, ngerjain banget iki. Tata. Iya. Tadi kita nungguin Dul. Kan katanya kurang 2. Ya kan nungguin. Oke, aku berangkat ya. Pelanggan nanti. Aman? Ya, aman. Dul ya. Ya, berangkat. Yuk. Bu, ini Bu Teteh Bu, ngobrol sama Brojo, ngindarin kerja. Bu, ini yang pink ketinggalan. Brojo nanti kena marah Bu, pesanannya yang pink yang banyak. Bisa gawat iki. Kasihan si Brojo kalau sampai diomelin. Walau dia ngeselin, tapi aku ya tetap gak tega lur. Ayo teh, kita susurin. Pasti diomelin nih. Bu Eis kan galak. Maaf yo Bu. Tunggu aku. Simping merah mudaku masih on the way. Loh, kok kan pesennya 7 ya? Astagfirullah. Kasihan juga lihat Brojo. Lagian bukannya fokus kerja, malah sibuk ngobrol sama Teh Vita sih. Kapok ora kowe Jo. Jo, ini Jo, ketinggalan Jo. Gimana sih Dul? Kan diteliti dulu harusnya. Tadi kamu Jo, kamu ngepacaran ngobrol aja. Bukan pacar. Tapi kan harus teliti nih punya marah-marah ini. Aduh. Ini. Terima kasih ya. Teh, Saya sudah maaf ya, banyak Teh. yang nunggu. Iya Teh, maaf ya Teh ya. Ini tadi teledor. Kok malah nyalain? Harusnya kan lebih teliti Dul. Dihitung pesennya 7, ini jadi berapa 5, kurang 2. Tapi untungnya masalah ini bisa cepat selesai. Aku malah dikasih simping sama Bu Eis. Sudah banyak yang pesen. Buat saya Bu. Ya. Makasih Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Rezeki anak Iya, ini dikasih loh. Kita olah lagi apa Jo? Iya. Oh, tapi aku nggak bisa sekarang. Aku harus nganterin itu dulu yang belum selesai sampai ke toko-toko lain. Ya wes Teh Vita, kita masak aja simpingnya. Brojo, biarin lanjut kerja anterin simpingnya. Gantian yo. Yang mana ya, kecil. Aku biar Pokoknya sore ini aku mau bikin hidangan istimewa lur. Bahan-bahannya udah lengkap nih. Ada kol, mentimun, tahu kuning, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, gula merah, mentega untuk menggoreng, kacang almond, kulit pangsit, bumbu gula, garam, dan tentunya kencur sama simpingnya. Teh Vita, potong-potong kolnya ya, tipis-tipis aja biar gak keselak. Lanjut potong timunnya Teh, lalu potong sorong cabai merahnya. tolong Eksekusi sayur mayurnya yo Teh. Kol dan toge dikukus biar lembut. Tapi jangan kelamaan biar rasanya tetap kres-kres. Lalu lanjut goreng tahunya. Sementara itu, aku bikin bumbu rujaknya lur. Ada cabai rawit, kencur, bawang putih, dan garam. Ulek-ulek yo. Jangan lupa tambahkan irisan gula merahnya. Dan yang bikin spesial, yo kacang almondnya lur. Beri sedikit air. Udah jadi nih. Teh, sudah matang Teh? Sudah.
Kebetulan sayur dan tahunya juga sudah mateng. Teh, udah jadi teh. Yuk kita tuh. Benarnya udah kasih nama apa ya teh ya? Basing. Basing apa tuh? Basing. Oh, kebab simping. Basing ya. Bisa aja nih Teh Vita kasih namanya. Lur, ternyata di Jakarta Brojo itu kerjane pindah-pindah alias kerja serabutan. Ora apa-apa ya Jo, sing penting diniati golek rezeki halal. Bener ora? Iki ceritane Brojo pas jadi pedagang kopi keliling di Jakarta. Kalau kata anak Jaksel sih, istilahnya Starling. Pusatnya ada di kampung pedagang kopi, daerah Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Hampir semua yang tinggal di sini berjualan kopi keliling pakai sepeda, Lur. Mana sih? Yuk. Kenapa? Enggak tahu. Walah, bajuku jatuh. Iya. Ya. Waduh Jo, belum apa-apa wis gawe masalah. Aduh, maaf ya. Maaf. Nggak sengaja. Tolong. Jangan marah, maaf ya. Minta tolong nih. Apa? Mau rebus air, guys. Ya, bentar dulu baru bangun tidur. Enggak jauh. Ya udah. Ya, tunggu bawah. Iki Mbak Ayu, tanggane Brojo sing tugasnya bantu nyiapin dagangan sebelum berangkat jualan. Yuk. Nggak sengaja. Jangan marah-marah cepet tua. Dua disiin. Iya. Air ini. Ngambek. Buruan. Dua itu. Ya. Loh. Iya, Bu Ida. Di kampung Starling iki, Bu Ida adalah salah satu pemilik warung agen. Juragan, Lur. Beliau menyediakan hampir semua kebutuhan tukang kopi keliling. Lur, iki biarpun sepeda kayak gini ini udah kayak warung, komplit semuanya ada. Jadi tidak cuma minuman panas dari Tremos ini, aku juga bawa es batu sama air dingin. Ini nanti dipakai kalau ada yang pesen es teh, es jeruk gitu. Pokoknya komplit Lur, semuanya ada di sini. Sip lah. Bu, Ya, kacangnya mana? ini. Nah ini. Cemilan juga ada, jadi sambil minum bisa sambil ngemil juga Lur. Ada kacang sama ada keripik. Walau judulnya penjual kopi keliling, tapi mereka juga menjual minuman segar aneka rasa, Lur. Sip, semua kebutuhan wis komplit, sekomplit-komplitnya iki. Wis Jo, semangat menjemput rezeki yo. Gue berangkat ya. Lur, sepeda dengan rentengan minuman saset kayak gini wis jadi pemandangan khas di ibu kota. Tampilannya yang unik bisa sekaligus menarik perhatian para calon pembeli, Lur. Mas, kopi ora? Oh, mantap. Sik, sabar yo Mas. Brojo mau parkir dulu sepedanya. Kopi apa Mas? Es.
Iya. Ayo dipilih Mas, minum apa? Es aja, apa aja dah. Es, oke. Es jeruk, es teh aman ya? Aman. Sip. Panasnya Jakarta siang ini emang gak main-main lur. Mas. Baru gue sebentar, Brojo udah langsung Lumayan. dapat pelanggan. Monggo Mas, selamat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Laris ya. Di jam-jam sibuk, jalanan ibu kota emang selalu rame banget lur. Harus fokus Yojo, tetap gue sepeda nyari pelanggan yang kehausan. Lur, aku lagi jualan kopi di Jakarta lur. Jadi kalau pas kesini, kalian haus, pengen minum kopi yang hangat, pengen minum es yang dingin, seger, jangan khawatir, tenang aja lur. Duduk manis di situ, nanti aku nyamperin. Aku goes ke sana. Yo, tungguin. Lur, Jakarta gak cuma dipenuhi para pekerja kantoran. Di beberapa titik ada proyek pembangunan juga. Para pekerja proyek yang lagi istirahat bisa jadi target jualan iki. Nah kan, bener aja, baru juga parkir, Yojo langsung dikerubungi pembeli. Lur, yo kayak gini, katanya rezeki itu harus dijemput. Nggak boleh ditungguin di rumah. Jadi, ya kayak aku gini kalau jualan kopi ya harus nyamperin ke pembelinya ya Mas yo. Minum udah laris ya kan ya. Katanya orang, ibu kota itu keras lur. Tapi selama masih bisa senyum sambil jualan kopi keliling, Jakarta tetap punya rasa manis yang gak terganti. Kerja jualan kopi keliling jadi pilihan Brojo buat menyambung hidup di ibu kota. Asal rajin dan gak males-malesan, rezeki gak bakal lari. Bener ora Jo? Lur, aku punya rencana lur. Sepertinya bapaknya itu perlu kopi. Terus aku perlu makan, karena aku belum makan waktu aku lapar. Coba ya, tantangan ya. Aku coba tawarin kopi ini ke bapaknya. Aku bisa dapat bakso gratis apa enggak? Cobain ya. Idemu bagus sih Jo, tapi coba aja, berhasil ora? Mas, wes ngopi urung? Urung ngopi, Mas. Nah iki lo, tak bawain kopi. Siap. Tapi Mas, tak kasih kopi aku boleh minta bakso nggak barter gitu loh. Boleh. Tenanan. Ntar bikin sendiri ntar. Ya enggak, sampein aja yang bikinin. Bener. Sampai icipi dulu kopi nih. Cocok. Tapi Saya sebentar coba dulu dulu Mas. ya. Loro Mas ya baksonya ya. Siap, aman. Tenang. Coba dulu ya. Loh, lah kopi saya panas banget langsung diminum. Ditiup dulu tuh Mas. Coba dulu ya. Iya. Iki namanya Masam, dagang bakso Malang. Jualan bakso di pinggir jalan emang paling banyak diincar para pekerja kantoran. Apalagi pas jam makan siang atau jam pulang kerja. Wih, siap-siap diserbu pembeli deh. Wes Mas, jadi Mas. Sampun, Mas. Mantap. Wih, lele. Sono Mas. Silakan dinikmati. Jangan lupa, Siap. satu makan sini, satunya dibungkus. Siap. Dinggo dulurku. Oh, cocok. Ya. Oke. Sono Mas. Lur, ini namanya rezeki lur. Aku kasih kopi, dibarter sama bakso. 2 lagi. Masam ini baik banget ternyata. Aku makan dulu ya lur. Wah Jo, kok enak. Iki sih cocok banget lur. Habis capek jualan kopi keliling, langsung menikmati semangkuk bakso hangat. Aku jadi pengen ikutan nyobain juga lur. Ditinggal. Hei bocah. Hei. Lur, sekarang ini cari kerja susah banget yo. Padahal dapur Simbok
harus tetap ngebul. Makanya aku buka jasa bantu-bantu keliling ae. Wah, ada apa itu bocah rame-rame? Ah, ada apa? Iya, bantuan. Nah nih, jagonya kalau untuk bantuan. Butuh bantuan apa? Butuh bantuan bawain layang yang di atas. Aduh, ini sih jangan berharap dapat upah, Lur. Ya wis, tetep ku bantu. Kasian daripada mereka nggak bisa main. Tinggal. Dadalah, dasar anak-anak malah kabur. Lagi liburan sekolah, jadi nggak sabar buat main kayaknya yo. Tapi inget loh, main layangan di lapangan, jangan di pinggir jalan yo, berbahaya. Yuk Lur, ikut aku keliling lagi buat jemput rezeki. Duh, sini dah. Ada apa teh? Ada apa teh? Tolongin aku dah. Di Hah? situ dah. Ya, ya. Wah, darurat nih mesti. Duh, sini dah. Duh. Gimana Bu? Ada apa? Ini tolong pasangin gas ya. Tapi nanti dulu. Aku mau keluar dulu ya. Takut meledak. Takut meledak. Terus kalau saya yang masang kagak meledak apa? Nggak bocor nih. Dasar emak-emak takut meledak. Memang kalau meledak saya sudah selamat. Iki kok yang butuh jasa aku gini amat ya? Bersihin dong. Dong, bisa bantuin nggak? Cocok nih teh. Iya. Nih, terima jasa. Ada yang bisa dibantu? Mau bersihin domba bisa? Weh, jagonya. Iya. Kebetulan bersihin domba. Nah, ini baru bener. Sesuai dengan keahlianku. Bersihin sih bersihin. Tapi kagak domba begini juga kali. Ih, orang-orang pada kenapa ya Lur? Dul, bisa bantu saya gak, Dul? Bantu apa teh? Ini nyapin anak saya, susah makan. Aduh, ya nggak gitu juga Bu. Yang terima jasa semua dibantu tapi nggak nyuapin juga. Biarin terus saya bayar aja berapa, Dul? Asal makannya habis aja gitu. Yaudah. Ya, makasih ya. Aku emang serba bisa Bu. Tapi yo, masa nyuapin anak juga minta jasa aku toh Bu? Ayo Jang. Bu, ayo dibantu Bu, anaknya supaya makan. Udah, sama Om aja. Ah, Ibu malah sosmedan aja. Nih, pemandangannya bagus ini. Jang, ayo Jang. Walah, Bu, urus anaknya dulu bisa kali Bu. Bu, udah nggak mau. Esek. Ya, belum habis. Kerjaan aneh-aneh semua. Mana yang mandiin patung domba lah. Ambil layangan lah. Nyuapin anak lah. Kunaon? Cing, ninggal. Tuh, terima jasa ada yang bisa dibantu. Bantu enggak, semua. Udah selesai, udah. Meti kewer. Ah, paling Tete tadi aneh-aneh lagi. Moal meti kewer rungkul. Ya, Mati kewer, meti kewer. panen. Panen. Ya, Ayolah. Ah, Saya ini sekat. tinggal sini aja. sekarang. Main. Teh Wilma memang penyelamat aku. Kasih kerjaan sesuai keahlianku. Nuhun ya Teh. Panen batu panen. Tapi cuma suruh pegangin wadahnya doang. Sama aja. Naon atuh dulu nu penting mah bantuan weh. Teh, Ah, daripada aku cuma megangin tempatnya, heeh. aku bantuin panen apa? Ya udah, bantuin yang panen ya, yang banyak sampai penuh. Nanti bawa ke UMKM, di UMKM nanti bantu-bantu buat ngolah, jadiin teh. Nanti kalau udah jadi teh, bawa ke rumah ya. Makasih dulu.
Kok jadi banyak kerjanya? Ditinggal gitu aja. Alah, hari ini ya mimpi apa? Aku yo harus ikut bantu panen. Cuma petik-petik doang toh. Lur, ini loh yang namanya kewer. Tanaman ini banyak tumbuh liar di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Biasanya tanaman kewer akan berbuah setiap 1 bulan sekali. Buah kewer yang siap panen bukan yang berwarna hijau, tapi yang sudah berwarna coklat kehitaman seperti ini. Oh iya, tanaman kewer iki masih tergolong keluarga kacang-kacangan lho, Lur. Koyoke udah cukup banyak ini, Lur. Mau langsung kuantar ke UMKM. Bu, ini suruh nganter kewer. Oh iya, makasih ya dulu ya. Ibu lagi. Bu, jangan minta bantu yang aneh-aneh lagi loh, Bu. Enggak dong. Ini mau bantuin nggak? Iya, ya. Makasih. Ini kupas kewer. Iya. Aku kasih tahu yo, biji kewer ini mau diolah jadi teh, Lur. Warga Desa Sukalaksana memang sudah turun-temurun minum teh dari seduhan biji kewer. Mereka percaya biji kewer punya banyak khasiat, seperti bisa mengobati sakit pinggang dan jadi obat pencahar. Bu, minta kewer teh kewernya ya. Iya, boleh. Sesuai pesanan Teh Wilma tadi, dia minta bawain biji kewer yang sudah disangrai, Lur. Proses biji tehnya masih lanjut yo. Dinginkan dulu biji kewer hasil sangrai. Setelah dingin, baru bisa dikemas. Yang penasaran biji kewernya mau diolah jadi apa sama Teh Wilma? Nih, lihat dulu bahan-bahan yang udah disiapin. Ada bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit, cabai merah, daun jeruk, garam, lada putih, gula, kaldu bubuk, tepung tapioka, dan tepung terigu. Untuk bahan pelengkapnya ada siomay kering, makaroni, dan tetelan. Kata Teh Wilma, dia mau bikin seblak, Lur. Tapi kerupuk seblaknya mau dibikin sendiri. Teh Wilma emang kreatif yo, Lur. Campur tepung tapioka dengan tepung terigu. Setelah adonan tercampur rata, tuang air panas cukupnya. Teh Wilma, Ya, nih biji kewernya. lah, terus jantan. Iya. Ayo tuh orang olah. Kasadapnya, orang adonan heula. Terus ini diapain? Dikucuran ku air panas. Oh, ya ya. Kanggo kuah seblak. Wah, ternyata kuah seblaknya mau pakai seduhan biji kewer alias teh kewer, Lur. Biar sarinya keluar, aduk seperti iki, Lur. Jangan lupa saring biar terpisah dari ampasnya. Ampasnya nggak usah dibuang yo. Ampas kewer ini masih bisa dimanfaatkan jadi kerupuk dan isian bakso aci. Bikinnya gampang banget. Pipihkan adonan lalu isi dengan ampas teh kewer. Tutup kembali dan bentuk bulat. Kalau untuk kerupuknya, bentuk adonan jadi lonjong, lalu bungkus pakai daun pisang. Rebus bakso acinya dulu yuk. Kalau untuk kerupuk seblaknya, butuh waktu mengukus sekitar 20 menit. Sambil menunggu mateng, Teh Wilma menyiapkan bumbu untuk kuah seblaknya.
Teh Wilma, Ya. ini udah matang semua. Wah, makasih ya. Racinya. Nah, ini tadi lempernya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Udah cukup, Dul. Makasih ya. Udah. Nah, dilanjutin sama saya aja. Yaudah, aku tinggal. Tapi nanti kalau matang, aku undang ya, Teh. Mau. Laper. Iya, siap, Ya. siap. Tinggal dulu ya, Teh ya. Iya. Makasih ya, Dul. Karena mau langsung dimasak, jadi kerupuk seblaknya gak perlu dijemur. Cukup kita iris-iris saja. Aromanya enak banget iki lur. Langsung kita masak seblaknya yuk. Tumis bumbu sampai harum. Sekarang tuang teh kewernya. Kalau sudah mendidih, baru masukkan kerupuk warna-warni dan makaroninya. Baru bisa masukkan ceker dan tetelan. Terakhir, masukkan kerupuk seblak dan bakso aci isi ampas teh kewer. Tinggal tunggu semua empuk yo lur. Kumaha lur, seblak kewer-kewernya udah jadi nih. Isiannya komplit bingit. Langsung kita cicipin yuk. Wah, ini yummy banget. Teh kewernya bisa cocok banget sama bumbu seblaknya. Kuah seblak jadi pedas dan harum lur. Bakso aci dan kerupuk kewernya juga aci banget. Jos gandos lur. Iya ya. Aduh, berat ini. Aduh. Nuh, ini gimana Nuh? Bantuin dulu Nuh. Bentar, Kang. Ini lagi buru-buru ditungguin. Nuh, masa santai-santai aja jalannya. Nuh, itu ditungguin terigunya. Oh, ditungguin? Iya. Oh ya, siap mikir. Pinggir gimana, susah? Itu dimiringin. Ini ada mie-nya, ntar tumpah. Welah dalah, masih pagi ada aja coba aneh. Ya, yuk. Gimana ini? Masih susah? Susah nggak bisa lihat. Miring. Yuk. Duh, tetep nggak bisa lewat. Oh, ini bantuin dulu. Mundur. Bantuin dulu ini. Nih, tuh. Tuh, aduh. Iya. Alat. Ya. Antar. Aduh. Ya. Yuk, tuh ditungguin. Iya ya. Aduh, berat ini. Aduh. Nuh, ini gimana Nuh? Bantuin dulu Nuh. Bentar, Kang. Ini lagi buru-buru ditungguin. Maaf yo Kang, bukan maksud hati ninggalin seorang diri, tapi usaha sedikit bisa kali. Kram ya, kram. Hari ini aku sedang bantu-bantu di rumah produksi mie cekal di kota Sukabumi, Jawa Barat. Cik yo lur, aku racik adonan minyak dulu. Kombinasi tepung tapioka dan terigu menjadi bahan dasar utama untuk mie yang satu ini. Jangan lupa sedikit demi sedikit giling adonan bersama dengan air yang sudah diracik bumbu sederhana yo. Adonan yang sudah tercampur rata dengan mesin harus melewati tahap manual supaya didapat tekstur kenyal yang melegenda. Pokoknya aku seneng banget bisa ikut bantu-bantu di sini. Gak cuma jiwa, tapi ragaku juga ikut bahagia. Gimana gak happy lor? Setiap hari aku bisa kerja sambil olahraga tinju. Lumayan toh. Oh iya lor, produksi mie cekau ini udah berjalan lebih dari 80 tahun loh. Sejak zaman Indonesia belum merdeka. Beberapa proses produksinya masih mempertahankan cara dan peralatan tempo dulu.
Adonan yang sudah kenyal siap untuk dipres dan dipotong dengan mesin. Hasil dari proses pres jungkat-jungkit dengan batang bambu bisa terlihat pada tahapan ini lur. Adonan mie yang terpotong menjadi kenyal, tebal, padat, serta gak mudah putus. Kata orang-orang sih mirip seperti karet. Oh iya lur, mie dipercaya berasal dari negeri Cina. Infonya menyebar dan menjadi hidangan favorit di sana antara tahun 22 sampai 250 Masehi. Oh iya lur, mie cekau ini tipikal mie kuning dengan tampilan yang agak basah yo. Sebelum sampai ke pasaran, adonan mie harus direbus dulu sampai setengah mateng. Rebus dalam air mendidih sekitar 1-2 menitan. Kalau sudah, segera angkat dan celup dalam air dingin. Tujuannya supaya suhu dan kekenyalan mie cekau ini tetap terjaga baik. Jangan lupa bagi gulungan mie cekau menjadi beberapa porsi siap jual yo. Sip lur, tinggal angkat untuk diangin-anginkan. Hei Dul, udah beres nih Dul. Udah Om. Gimana Dul? Udah dicoba? Om. Nah, Boleh nggak Om? Oke, buat oleh-oleh ya. Udah, jangan banyak-banyak. Nah, Ntar nggak habis. oke, ya. Makasih Om ya. Sukses, semangat ya. Amin. Sekarang aku yang bingung lur. Punya semangkok mie cekau tapi gak punya bahan bumbu. Ada Teh Yuli, pucuk dicinta, ulang tiba nih. Teh Yuli, Iya, bawa apa Teh? ada bahan-bahan nih. Teh, minta boleh nggak Teh? Mau masak mie nggak punya bumbu nih Teh. Waduh, tapi ini buat bikin donat. Lah dalah, ojo ngadalin aku toh Teh. Bahan donat kok pakai cabai dan telur asin. Donat asin, gimana Teh? Kalau kita kolaborasiin, Wah, kolaborasi apa? kolaborasiin you and me, donat sama bakmi. Oke. Nah, ayo, yuk kita masak. Ayo. Nah, supaya lebih nikmat, bahan-bahannya udah makin komplit nih. Kalau biasanya donat terbuat dari adonan tepung yang lembut, kali ini ku buat yang agak beda. Pakai mie cekau, mie legendaris dari Sukabumi. Gak cuma bahannya aja, tapi cita rasanya juga mau dibikin beda. Mana ada sih kue donat pakai irisan daun bawang dan cabai merah? Sementara aku mengiris daun bawang, Teh Yuli suwir-suwir mie cekau supaya mudah garing saat di oven. Udah nih, Dul. Udah Teh, udah tinggal aja Teh, biar aku lanjutin. Ya, ini turunin dulu aja ovennya ya. Iya, iya, iya. Supaya minyak juga bisa ikut aroma wangi bawang, tumis duluan bawang putihnya ya lur. Kalau sudah, irisan cabai serta daun bawang juga bisa menyusul. Untuk memberi sentuhan gurih yang khas pada saus telur asinnya, sengaja yang dipakai susu full cream punya Teh Yuli. Teh, nih saus telur asinnya udah jadi Teh. Oh iya, makasih, Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Teh? Nggak usah. Aku aja yang buat adonannya. Oh yaudah, aku tinggal dulu Teh ya. Yo wis, lanjut yo Teh. Untuk adonan donate, suwir-suwir mie cekau basahnya dulu. Di Indonesia juga banyak variasi kue lokal yang mirip-mirip seperti donat.
bentuknya bulat serta bolong tengahnya. Salah satunya kue ali agrem alias kue cincin. Gunakan minyak yang banyak sampai donat tenggelam di dalamnya yo. Wis lah, mantep tenan hasilnya lur. Donat mie cekau dengan salted egg sauce. Kalau yang ngadonnya cantik, hasilnya jadi terlihat cantik juga ya lur. Penasaran aku, pengen icip-icip. Dari segi ukuran, donat mie cekau saus telur asin iki jelas jumbo dibandingkan dengan donat yang biasa. Dari segi rasa, yo jelas pasti lebih istimewa. Bagian luarnya renyah, krenyes-krenyes. Sedangkan bagian dalamnya lembut, kenyal, gurih alami cekau. Apalagi olesan saus telur asin di dalamnya, makin menambah kenikmatan. Cocoklah disantap berdua bareng pasangan.